Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang pertama untuk bab 7 mengenai topik teori relativitas khusus. Yang pertama kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai postulat Einstein. Postulat yang pertama itu mengatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap pada kerangka tetap atau kerangka acuan inersia. Postulat yang kedua mengatakan bahwa cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Kedua postulat ini dapat dipakai untuk mengkaji benda-benda yang bergerak relativistik atau benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Mengenai penjumlahan kecepatan relatif, perhatikan contoh berikut. Seorang pengamat, katakanlah pengamat D, berada di pinggir jalan, mengamati sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan V1 terhadap tanah. Lalu dia melihat ada seseorang di atas mobil melemparkan sebuah benda, katakanlah benda B, dengan kecepatan V2, di mana V2 adalah kecepatan benda B terhadap mobil menurut pengamat A. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan benda B terhadap tanah menurut pengamat benda D? Nah, jika V1 dan V2 dijumlahkan, maka kita akan dapatkan persamaan V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Nah, ini adalah besarnya kecepatan benda B terhadap tanah yang diamati oleh pengamat benda D, di mana di sini V1-nya adalah laju benda 1 terhadap tanah, V2-nya adalah laju benda 2 terhadap benda 1, V adalah laju benda 2 terhadap tanah, C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB nilainya 3/4 C. Tentukan besar kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Nah, untuk menjawab soal ini kita buat dulu diketahuinya. Kecepatan A sama nilainya dengan kecepatan B sebesar 3/4 C. Kemudian yang ditanya adalah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Kita tinggal menggunakan persamaan yang tadi baru kita jelaskan itu, yaitu VAB sama dengan VA tambah VB dibagi 1 tambah VA kali VB per C kuadrat. Kita masukkan data angka yang diketahui di soal ke persamaan. Kita lakukan penyederhanaan perhitungan. Hasilnya jadi begini. Nah, setelah itu apa? Kita hitung. Nah, maka kita akan dapatkan nilai dari VA itu sebesar 24C per 25. Contoh lainnya ada di halaman 144, yaitu contoh 7.2. Silakan dibaca dan dipelajari. Berikutnya mengenai kontraksi panjang. Sebuah benda dengan panjang L bergerak dengan kecepatan V terhadap seorang pengamat yang diam. Maka panjang benda yang diamati pengamat tersebut adalah dapat dinyatakan dengan persamaan ini. L absen sama dengan L dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L absen adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak, L adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam, V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, C adalah kecepatan cahaya. Jadi, ketika benda bergerak relativistik, semakin kecepatannya mendekati nilai C, maka ukuran benda akan semakin memendek. Itu bisa dilihat seperti ilustrasi di gambar ini. Contoh soal. Sebuah pesawat yang panjangnya 10 meter dalam keadaan diam. Apabila pesawat tersebut bergerak searah dengan panjangnya dengan kecepatan 0,6 C, berapakah panjang pesawat tersebut saat bergerak? Nah, diketahui pada soal ini, saat diam, L0, panjangnya 10 meter. Kemudian kecepatan relativistiknya sebesar 0,6 C. Ditanya pada soal ini adalah panjang saat bendanya bergerak. Artinya, kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat.
Kita masukkan data yang diketahui ke soal. Nah, kita akan dapatkan hasil perhitungannya. L sebesar 8 meter. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika benda bergerak relativistik, ukuran benda akan semakin memendek. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Saat bendanya diam, ukurannya 10 meter. Ketika dia bergerak relativistik, ukurannya menjadi semakin memendek, menjadi 8 meter. Contoh lainnya ada di halaman 146, yaitu contoh 7.3. Silakan dibaca dan dipelajari. Berikutnya mengenai dilatasi waktu. Misalnya pengamat yang bergerak dengan kecepatan v terhadap pengamat yang diam mengamati dua kejadian di suatu titik P. Maka hubungan kedua kejadian itu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dapat dirumuskan dengan persamaan delta T absen sama dengan delta T per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana delta T absen adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak, delta T adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam, V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Tentukan lamanya peristiwa tersebut terjadi menurut pengamat yang diam. Nah, diketahui pada soal ini delta T sebesar 3 sekon, V sebesar 0,8 C. Yang ditanya adalah besarnya delta T0. Nah, rumus yang dipakai untuk menjawab soal ini adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah delta T0, kita rubah bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke persamaan, kita lakukan perhitungan, nanti kita akan dapatkan delta T0-nya sebesar 1,8 sekon. Contoh soal lainnya ada di halaman 147, yaitu contoh 7.4. Silakan dibaca dan dipelajari. Mengenai massa relativitas. Jika suatu benda bergerak dengan laju V mendekati kecepatan cahaya, maka massanya selalu lebih besar dari massa diamnya. Sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menentukan massa relativitas adalah M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana M adalah massa benda yang bergerak dengan laju V, M0 adalah massa benda dalam keadaan diam, V adalah kecepatan benda, C kecepatan cahaya. Contoh soal. Massa diam sebuah partikel adalah M0. Tentukan besar pertambahan massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Nah, diketahui massa diam sebesar M0, V sebesar 0,8 C. Yang ditanya adalah besarnya M. Nah, kita gunakan persamaan M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan, kita lakukan perhitungan, kita akan dapatkan nilai M sebesar 1,67 M0. Contoh soal lainnya ada di halaman 149, yaitu contoh 7.5. Silakan dibaca dan dipelajari. Demikian pertemuan kita kali ini, saya ucapkan terima kasih.